Mengenai kanker ini, saya sesungguhnya sudah punya gangguan di payudara tahun 1999. Dengan berjalannya waktu, setelah 3 tahun berobat begitu-begitu saja, akhirnya saya lalai. Memang saya lalai, saya lupa bahwa saya punya barang itu di tubuh saya. Kemudian saya mulai tidak ada gangguan sepanjang sekian tahun sampai pada tahun 2022 bulan November saya baru menyadari bahwa ada perubahan bentuk di payudara kiri saya. Dan itu karena saya melihat ada perubahan bentuk, mulailah terasa ada sedikit senut-senut, agak berat, terasa berat, dan yang membuat saya kaget adalah bentuk puting yang seperti tertarik ke dalam. Itu kalau saya baca memang itu adalah salah satu tanda-tanda ya ada kanker. Dan dia bilang setelah hasil USG, hasil mamografi, hasil foto dan segala macam, dia bilang ibu harus biopsi. Begitu hasilnya keluar, terus terang agak kaget karena ditulisnya invasive breast carcinoma, ganas lah istilahnya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, dengan Eko Yudo Tamtomo dari Miracle of Bread Indonesia. Hari ini kembali saya memberikan satu cerita menarik dan indah karena ternyata pola makan Mobi ini berhasil baik buat penderita-penderita kanker. Ini pasti akan menjadi berita yang menggembirakan. Saya undang hari ini seorang ibu berusia 67 tahun, Bu Irma Saraswati Pohan dari Bintaro, Jakarta. Nah, beliau punya pengalaman yang menarik di mana beliau didiagnosa sakit kanker dan sifatnya ganas, tetapi setelah mengikuti Mobi dalam waktu 1 sampai kurang lebih 2 bulan, tiba-tiba kankernya menjadi tidak tampak. Nah, ini cerita yang menarik. Cerita yang menarik, dan ini saya harapkan bisa menyemangati Bapak Ibu sekalian yang kemungkinan menderita kanker atau yang menderita kanker, sehingga punya harapan bahwa sembuh itu suatu yang sangat mungkin bagi penderita kanker. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita undang Bu Irma. Silahkan Bu Irma. Selamat ya Pak. Selamat sore Bu. Sore ya. Iya. Apa yang harus saya ceritakan atau apa saja mulai? Silahkan kenalkan dulu diri Ibu sendiri, baru kemudian ceritakan pengalaman Ibu mengetahui kapan terkena kanker, bagaimana hasil dari pemeriksaan dokter, dan bagaimana hasil-hasil yang menurut saya miracle ya akhir-akhir ini dari data-data yang Ibu perlihatkan. Silakan Bu. Baik. Jadi nama saya Irma Saraswati Kusno Pohan, kemudian usia saya 67 tahun, hampir 68 bulan depan. Kemudian saya ibu rumah tangga, tidak bekerja lagi, dan sehari-hari ya saya di rumah saja. Nah, mengenai kanker ini, saya sesungguhnya sudah punya gangguan di payudara tahun 1999. Kemudian saya sudah berobat juga dan dikatakan bahwa ini kista, tidak apa-apa dan tidak berbahaya, sejalan kondisi hormon dalam tubuh kita. Kemudian dengan berjalannya waktu, setelah 3 tahun berobat begitu-begitu saja, akhirnya saya lalai. Memang saya lalai, saya lupa bahwa saya punya barang itu di tubuh saya. Kemudian saya mulai tidak ada gangguan sepanjang sekian tahun sampai pada tahun 2022 bulan November saya baru menyadari bahwa ada perubahan bentuk di payudara kiri saya. Dan itu mulai karena saya melihat ada perubahan bentuk, mulailah terasa ada sedikit senut-senut, ada agak berat, terasa berat, dan yang membuat saya kaget adalah bentuk puting yang seperti tertarik ke dalam.
itu kalau saya baca memang itu adalah salah satu tanda-tanda ya ada kanker. Jadi saya, karena waktu itu saya belum bisa ke dokter, sedang isoman, jadi begitu ada kesempatan, saya sehat, saya pergi ke dokter, waktu itu di rumah sakit umum daerah, saya dirujuk ke dokter bedah. Kemudian dokter bedah umum, dan dia bilang setelah hasil USG, hasil mamografi, hasil foto dan segala macam, dia bilang ibu harus biopsi. Dan saya segera biopsi, dan begitu hasilnya keluar, terus terang agak kaget karena ditulisnya invasive breast carcinoma. Itu kanker payudara, ganas lah istilahnya. Terus sudah gitu saya pikir ya mau apa lagi, ibu, ini saya rujuk ke rumah sakit yang ada dokter onkologinya, dan kemudian ibu biasanya sih dia bilang itu pasti operasi mastektomi, kemudian di kemo dan di sinar. Dia bilang ibu siap kalau segera kita rujuk ke sana? Saya bilang saya siap. Dan kemudian saya dikirim ke rumah sakit Fatmawati, dan saya perlu 2 bulan untuk ketemu dengan dokter onkologinya. Setelah itu, menurut dokter itu, dia akan segera operasi, dia bilang, karena kita nggak bisa menunda-nunda waktu, jadi bulan depan ibu siap operasi, siap. Dan itu 2 bulan itu adalah pada tanggal 12 September yang lalu, 2023. Kemudian setelah itu saya menjalankan operasi pada tanggal itu, tanggal 12 September itu, dan setelah itu keluar rumah sakit tanggal 17, dan tanggal 25 kemarin baru saya terima hasil PA-nya. Ternyata ditulis di situ tidak ada tanda ganas, kemudian tidak ada residu tumor, tidak ada. Ya, saya kurang awam juga ya mengenai istilah-istilah itu, dan saya cuma lihat ada tidak ada, dan tidak ada tanda-tanda kanker ganas. Oke, menurut saya itu sudah sangat melegakan ya, dan dokter saya bilang dia akan memeriksa lagi lebih detail khusus untuk pengobatan selanjutnya. Kemungkinan kalau kemo sudah tidak perlu, sinar tidak perlu, kemungkinan dia hanya akan memberikan obat oral, mungkin hormon seperti itu. Jadi ya begitulah, akhirnya saya lega sekali karena saya sudah mendapat kesembuhan. Dan itu mungkin perlu dicatat juga bahwa waktu saya melakukan biopsi itu pada tanggal 10 Mei 8 Mei atau 10 Mei itu saya melakukan biopsi, dan hasilnya seperti itu, kanker ganas. Dan pada tanggal 4 Agustus saya mulai ikut MOBI itu setelah diperkenalkan oleh teman saya, dan saya tidak pakai pikir-pikir lagi, langsung daftar dan langsung ikut, dan saya menjalankan semua yang diberikan oleh mentor maupun dari video yang saya lihat di YouTube, video-video dari Pak Eko dan maupun anggota-anggota MOBI yang lain, yang saya pikir sangat logis. Untuk saya itu sangat logis, karena yang saya lihat dari rezim makanan yang biasanya diarahkan orang-orang untuk orang kan kok tidak memberikan hasil yang signifikan. Ini sesuatu yang beda. Ini pasti lebih masuk akal untuk saya. Oleh karena itu, saya strict ikut MOBI. Saya tidak pakai pikir-pikir lagi apa yang diajarkan, apa yang diberikan dalam panduan, saya ikut aja. Karena waktu saya cuma sebulan. Saya tidak bisa modifikasi, tidak ada berpikir untuk improvisasi. Ikut saja, dan hasilnya puji Tuhan sangat memuaskan bagi saya, dan saya merasa sangat lega. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan, Pak Eko. Saya akan perlihatkan hasil data Ibu dari sebentar. Ya, ini adalah data pada saat Ibu mengalami
Apa nih Bu? Biopsi. Biopsi ya, biopsi. Biopsi. Jadi Iya. dari hasil biopsi ini ditunjukkan bahwa kesimpulannya invasive breast carcinoma, yaitu pertumbuhan kanker di payudara yang sifatnya invasif. Invasif artinya ganas. Ini di sini tampak jaringan tumor terjadi proliferasi perkembangan kelenjar bentuk tubular kecil-kecil, sebagian bentuk struktur solid itu artinya padat. Kelenjar dilapisi dengan epitel kuboid dengan bentuk inti bulat membesar, ukuran sedikit bervariasi, kromatin kasar, sitoplasma sedikit eosinofil, dan kemudian sitoma pada ya memang ini invasif breast carcinoma. Tetapi yang menarik adalah Bapak Ibu, saya perlihatkan dari hasil patologi patologi anatomi. Di sini dijelaskan makroskopnya diterima satu buah jaringan payudara dan seterusnya. Ada sayatan, satu cup, satu blok dengan sediaan keterangan asal payudara kiri menunjukkan jaringan berongga berisi matriks musin fragmen darah yang luas. Di sini yang menarik, tidak tampak tanda ganas. Artinya sudah normal. Dan ini terjadinya adalah 1 atau 2 bulan ya Bu Irma ya? Setelah Ibu begitu Mobi ya? 1 bulan lebih 8 hari. 1 bulan 8 hari dari semenjak biopsi yang pertama ya Bu? Bukan, sejak saya ikut Mobi. Tanggal 4 Agustus ya. Dan tanggal 12 September saya operasi. Ya, di sini kelihatan tanggal 13 September. Ya. Ini adalah lanjutannya. Ya. Tidak lagi mengandung residu tumor. Di sini Ibu punya kalau andai kata di sini tanggal 10 Mei ya, tanggal 10 Mei. Jaraknya sampai ke ini tanggal Mei, tanggal 10 Mei bulan 9 bulan 9. Iya. Ya, bulan saya dibiopsinya tanggal 9 Mei, tanggal 8 Mei saya dibiopsi ya. Dan selama sebulan sampai saya ketemu Mobi itu saya tidak melakukan apa-apa, tidak diobati apa-apa selain painkiller untuk mengurangi sakit bekas biopsi. Kemudian ya begitu, jadi tidak ada obat, tidak ada apa-apa. Baru saya intervensi ke penyakit itu setelah ikut Mobi di tanggal 4 Agustus. Jadi Ibu setelah bagaimana tanggapan keluarga Ibu dengan pola makan yang aneh menurut mereka dulu? Mereka saya jelaskan, tetapi ya oke lah kalau itu yang saya yakini, silahkan ikut dan tidak ada tanggapan yang nggak penting, nggak masuk akal dan segala macam. Mereka suportif sekali. Dan saya kan kalau udah punya keyakinan kan suka kekeh ya Pak ya. Jadi ya udah, pokoknya saya mau ikut. Apapun saya kerjakan, saya nggak pakai mikir, saya nggak mikir. Waduh, boleh nggak ya makan ini? Waduh, boleh nggak ya makan itu? Aduh, saya ingin makan itu. Udah nggak dipikir lagi Pak. Karena waktu saya cuma sebulan. Saya berpacu sama waktu, jadi saya harus kejar itu semua. Itu sih Pak prinsip saya. Apakah Ibu juga melihat bahwa ini punya kontribusi karena operasi Ibu sebelumnya? Jadi Ibu operasi dan juga pola makannya. Apakah kedua-duanya memberikan kontribusi proses penyembuhan Bu Irma? Kalau operasi itu kan cuma membuang barang Pak. Ya, membuang payudara itu. Sehingga belum ada pengobatan apa-apa sesungguhnya. Oh, belum ada pengobatan? Belum, saya belum ada obat apa-apa. Saya waktu itu dokter bilang, Bu, saya ini kalau saya lihat indikasi Ibu ini bisa stadium Ibu mungkin lebih dari 3, dia bilang. Jadi kita harus cepat. Kalau saya mesti periksa ini, periksa itu nanti terlampau lama. Ibu sebulan siap, saya bilang. Saya dikasih waktu sebulan, langsung saya operasi. Nah, selama sebulan itu saya Mobi, Pak. Oh. Ya. Selama sebulan Ibu tanpa obat sama sekali?
tanpa obat sama sekali. Saya hanya pure Mobi gitu. Dari tanggal 4 Agustus sampai 12 September saya dioperasi, itu saya tanpa obat apa-apa, saya hanya menjalankan Mobi. Oleh karena itu saya pikir apalagi yang menyembuhkan saya gitu selain satu itu. Apa yang Ibu ketahui mungkin dari pengalaman Ibu mengenai obat-obatan, bahwa kalau orang sakit kanker mungkin harus meminum obat tertentu atau mungkin harus diperlakukan dengan tindakan tertentu. Apakah ini yang membuat Ibu membuat suatu perbandingan? Oh, ini jangan-jangan ini, iya ya ini ya. Kalau seharusnya saya begini. Apa yang Ibu ketahui sebelumnya, Bu? Saya mengenai obat-obat kanker itu saya memang tidak terlalu paham, Pak. Karena di keluarga saya itu riwayat kanker tidak ada. Yang saya tahu tidak ada. Dan baru sekarang saya tahu ternyata saya dalam keluarga saya dari 4 anak 3 orang kena kanker. Gitu. Jadi ada dalam keluarga. Tapi saya memang tidak pernah memperhatikan itu karena tidak pernah terasa dan tidak terfikir ya. Jadi saya pengobatan ini, pengobatan itu, ada yang saya baca-baca pengobatan seperti ini kok rasanya ribet banget gitu ya. Akhirnya saya bilang, sudahlah, kalau saya daripada saya mencari-cari sendiri dengan orang awam gini ya dok, ya Pak ya, saya tidak mengerti ilmu kedokteran, daripada saya pusing sendiri, saya ikut apa kata dokter aja gitu. Dokternya bilang gini, gitu ya gitu. Lalu apa yang membuat Ibu tertarik dengan Mobi yang kan kalau untuk sebagian orang ini ruwet banget karena butuh pemahaman, Bu ya. Tidak hanya sekedar mengikuti apa yang dikatakan, tapi dikatakan dokter minum obat dan sebagainya, tapi ini diminta apa yang kita makan harus kita identifikasi dahulu. Apa yang membuat Ibu berbeda sehingga Ibu mau menggunakan jalur ini, Bu? Iya, karena saya lihat semua dokter ataupun semua, ya katakanlah saya suka lihat di YouTube juga, dan semua dokter dan semua orang-orang yang sakit kanker itu semua sayur buah gitu ya. Minum jus yang banyak, minum ini, minum itu, makan almond, segala macam. Saya bilang lah, kok yang makan buah, makan sayur adanya tidak sembuh dan malah berangkat cepat gitu ya. Saya pikir ini ada sesuatu yang tidak benar dalam kalau pengobatan, apakah dalam pengobatan, apakah dalam makanan, tapi karena saya yakin bahwa kanker itu penyebabnya adalah makanan. Menurut saya seperti itu. Jadi saya pikir saya harus mengelola makanan saya gitu ya. Nah selama ini saya lihat sayur buah kayaknya kok nggak menolong gitu, harus ada sesuatu yang menolong. Dan disitulah saya ketemu Mobi dan saya pelajari dalam waktu cepat karena saya nggak punya waktu banyak, dan saya bilang ini sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak pernah dibicarakan oleh dokter-dokter yang ataupun teman-teman saya yang mantan kanker yang belum sembuh juga itu kan. Terus kenapa saya nggak coba gitu? Mungkin ini sesuatu yang baru yang revolusioner gitu. Saya harus mencoba ini dan saya coba. Pilihan Bu tepat ternyata. Pilihan Bu tepat ternyata, Bu. Iya. Iya. Ya betul. Karena saya kan kalau kanker itu makanannya gula, itu saya udah tahu. Tetapi bahwa sayuran dan buah-buahan itu sumber karbohidrat, saya baru tahu dari Mobi, Pak. Oh, ya. Ya. Semua orang yang berpenyakit dari diabetes, kanker, dan semua penyakit rata-rata baru tahu bahwa semua buah, semua sayuran, semua tanaman itu adalah produsen terbesar karbohidratnya. Ya. Tidak pernah ada yang makan, Pak. Baru sekarang saya baru tahu. Saya pikir ini sangat masuk akal, logis. Jadi saya ikut aja. Ya. Pak Freddy ada tambahan, Pak? Silakan. Iya. Ini pertama Bu Irma, Pak Barat, saya ucapkan selamat ya Bu ya. Ya, terima kasih banyak, Pak. Sebagai mentor pendamping di grup kanker, terus terang, dan juga Pak Eko juga punya sifat yang sama dengan saya. Jadi doping buat kita berdua adalah mendengarkan
berita kesembuhan. Gitu ya Pak Eko ya. Iya, Bu. Kita lagi sepuyeng apapun menghadapi urusan kerjaan, itu tiba-tiba hilang, Bu. Kalau mendengar ada yang sembuh. Kesembuhan dari Bu Irma, kesembuhan nanti dari Bu Suud, kemudian dari yang sebelumnya Bu Evi, Bu Karlina, Ibu Ratna, Ibu Novita, Ibu Sugiati, dan sekian banyak lagi yang sembuh-sembuh, itu betul-betul membuat kita bahagia. Ya, itu nomor satu tuh, Bu. Ya, kita dapat kabar itu, kita senang banget. Nah, saya mendengarkan itu tadi bicara dengan Pak Eko, jadi saya melihat bahwa kenapa kok Ibu bisa dengan waktu yang relatif cepat ya, untuk sembuh. Itu adalah nomor satu, karena Ibu punya kemauan kuat untuk sembuh. Ya. Terus kemudian karena punya kemauan kuat untuk sembuh itu, Ibu menjalankan gaya hidup Mobi ini nggak banyak tawar-menawar, ya. Ibu hanya rajin di grup kan, rajin nanyain. Dari tanggal 3 itu Ibu udah rajin nanyain, Pak Fedi apa ini boleh, apa yang tidak, dan sebagainya. Kemudian udah kita kasih petunjuk dan Ibu jalankan dengan sungguh-sungguh, karena Ibu tahu bahwa waktu Ibu hanya 1 bulan ke mastektomi, kan gitu ya Bu ya. Nah, inilah yang membantu Bu. Dan selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan keluarga. Dukungan keluarga, karena keluarga Ibu sangat mendukung. Ibu jalanin ini sehingga keluarga support dan betul-betul tidak ngasih racun. Ngasih racun itu dalam hal ini apa? Banyak Bu, beberapa anggota Mobi, ada yang sebagian kok agak lama untuk sembuh. Mereka ada progres, tapi kok agak lama untuk sembuh. Rata-rata karena keluarganya tidak mendukung. Artinya ngasih racun, Bu. Ngasih racunnya bukan racun beneran, Bu, tapi karbohidrat, nasi, gitu kan. Sesuatu yang enak, tapi itu jadi racun buat penderita kanker, karena seperti kita sama-sama tahu, gitu, masuk ke tubuh menjadi glukosa makanannya sel kanker untuk mereka bisa metas, ya kan? Itu yang tidak didapat oleh Ibu karena keluarga itu sangat mendukung. Gitu, sehingga Ibu bisa menjalankan dengan disiplin, sehingga dokter pun terkejut, gitu kan. Dan Ibu tadi minta kenapa kalau Ibu Bapak yang melihat bahwa kenapa kok yang ditujukan Pak Eko ada di coret-coret merahnya itu adalah karena permintaan dari Bu Irma ya, bahwa itu nama dokter dan nama rumah sakitnya jangan diperlihatkan. Tapi itu asli ya Bu ya, berkasnya asli ya Bu ya, orsinil ya. Oke, itu berkasnya asli. Jadi dokternya pun bingung, kenapa kok ini bisa terjadi seperti ini, gitu kan. Nah, itulah apa yang terjadi pada Ibu adalah miracle, keajaiban dari Mobi, Bu. Jadi Tuhan kasih izin melalui Mobi Ibu bisa sembuh. Jadi ini suatu bukti nyata yang membahagiakan kita semua. Ibu Irma sekeluarga pasti juga mereka tadi Ibu katakan tadi ketika Ibu cerita bahwa kok bisa seperti ini, Ibu tadi udah sampaikan waktu sebelum ini. Apa kata keluarga, Bu? Kenapa kok Ibu bisa sembuh? Tadi Ibu menyampaikan, kata keluarga saya, ini karena apa? Iya, betul. Jadi karena saya sampaikan ke anak saya dan suami saya bahwa saya tidak ada tanda-tanda ganas, saya sembuh. Mereka cuma mengatakan satu, ini karena Mobi ya, Mak. Nah, itu dia, luar biasa. Ini saya nggak ada obat, Pak. Saya nggak minum obat apa-apa kan, nggak ada obat, nggak ada. Iya. Jadi betul-betul sesuai semboyan Mobi ya Bu ya. Sehat, tanpa obat, tanpa ramuan, tanpa alat ya Bu ya. Nah, itu luar biasa. Jadi yang penting Ibu menjalankan gaya hidup Mobi dengan baik, dengan lengkap. Dan walaupun Ibu sudah sembuh, tanyakan aja, karena sebaiknya tetap Ibu PB ketat, tetap intermittent fasting, tetap olahraga semampunya, sampai dengan pemeriksaan berikutnya. Mungkin nanti setelah itu kita bisa diskusikan lagi, mulai ada sedikit barangkali karbohidrat yang bisa masuk, tapi sekali lagi kita harus tetap prudent ya Bu ya, tetap hati-hati, jangan sampai nanti muncul lagi gitu ya Bu ya.
tetap kita jaga pola hidup sehat. Gitu. Saya selamat ya, Ibu. Ya Pak, terima kasih Ya, silakan Pak Eko. Saya Sama-sama, Ibu. sempat Sama-sama. berkaca-kaca ya dengan kesembuhan Ibu, luar biasa, karena apa ya, tidak banyak pengalaman orang diberikan oleh Tuhan itu di mana bisa menikmati keajaiban. Tidak banyak. Saya pikir Tuhan yang berikan buat. Apa pesan dan kesan Ibu buat teman-teman yang masih berjuang? Kalau pesan saya untuk teman-teman yang masih berjuang, terus berjuang Pak, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Kita berjuang sekuat kita, semampu kita, terus ya, kita juga harus sangat mendengarkan ya, artinya saran-saran, nasihat, atau ajaran-ajaran yang diberikan oleh orang-orang yang sudah lebih pintar, oleh mentor-mentor kita, oleh Pak Eko. Kita dengar aja deh, gak usah mikir-mikir jauh-jauh, kita toh nggak mampu otak kita untuk berpikir jauh. Terus kita bukan dokter, jadi dengar saja, laksanakan. Strict, secara ketat, disiplin. Itu kunci untuk sembuh, itu saja. Baik, Bu Irma dan Pak Freddy, terima kasih banyak untuk testimoni pada hari ini. Ini akan sangat menguatkan dan luar biasa sekali. Saya selalu berdoa Bu Irma selalu sehat, menikmati kesembuhan ini Bu ya, karena ini sesuatu yang langka. Kadang-kadang kalau Anda mendengarkan kisah Ibu tuh berkaca-kaca mata saya. Ini saya yakin Pak Freddy juga punya perasaan sama. Kami punya satu passion, kecanduan dengan cerita-cerita seperti ini, dari apa yang sudah kita berusaha berikan pengetahuan ini. Jadi setiap terjadinya perubahan itu kami sangat concern, dan ternyata ini perbaikan yang membaik luar biasa. Terima kasih banyak ya, Bu Irma. Saya selalu berdoa, saya Pak Freddy selalu berdoa, teman-teman semua untuk kesehatan Ibu. Semoga Ibu selalu sehat. Salam buat keluarga yang mendukung Ibu untuk menjadi sehat juga, Bu. Iya, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Selamat sore, Bu. Baik kok, ya. Terima kasih banyak.